semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Hari ini kebetulan saya berada di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Timur atau DPRD Jawa Timur. Dan hari ini saya bersama dengan Mas Sam sore ini. Walaupun sudah lewat beberapa hari, tepatnya 2 hari yang lalu di tanggal 1 Mei, kita semua memperingati Hari Buruh Nasional. Lalu bagaimana tanggapan Mas Sam mengenai Hari Buruh Nasional yang kemarin, yaitu bertepatan dengan pandemi juga? Bagaimana Mas Sam tanggapannya? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulure Mas Sam, dimanapun berada, terutama di Surabaya. Alhamdulillah, nggak sengaja nih kita, pas kebetulan ada acara paripurna. Ada paripurna. Tidak apa-apa panggil Mas Sam aja karena memang Mas Sam. Terkenalnya Mas Sam. Diwolak-walik Mas Sam. Kita ada paripurna hari ini dan beberapa hari yang lalu kita sudah sama-sama memperingati Hari Buruh Internasional, Hari Buruh Sedunia. Saya kira Hari Buruh tahun ini memang beda ya dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun 2020 kemarin itu Hari Buruh itu di saat awal-awal pandemi COVID. Ya, awal pandemi COVID itu masih belum banyak aturan mengenai prokes. Mengenai prokes ya. Kita sudah prokes ya tadi ini ya. Sudah, barusan dilepas maskernya sudah cek suhu tubuh juga, pakai sanitizer semuanya. Ya, nah, kalau dulu belum awal-awal kan masih belum ada tuh. Iya. Terus PHK juga masih belum banyak, orang masih bisa bisa kerja. Belum terasa lah dampaknya. Tapi hari ini tahun 2021 ini luar biasa sekali dampaknya. Yang namanya PHK, gelombang PHK yang luar biasa karena memang kemampuan perusahaan sangat rendah sekali ya. Ya kita nyadari bersama-sama bahwa usaha apa dan perusahaan mana yang mampu terus bertahan maksimal di saat pandemi COVID-19 ini. Nggak ada yang betul-betul safety di angka 100 sampai atau 90 sampai 100% nggak ada. Semua rata-rata merosot. Semua sektor. Ya kan? Dan bukan hanya kita yang ada di Indonesia, tapi ini seluruh dunia ini. Betul. Ini bukan hanya problematika warga Surabaya, bukan hanya problematika warga Jawa Timur, tidak, tapi ini seluruh dunia. Hanya saja kan kita memang wajib untuk terus melakukan inovasi-inovasi yang sekiranya ada dukungan moral ya, yang secara psikis masyarakat kita ini betul-betul bisa melakukan pemulihan pasca pandemi COVID. Orang yang sudah terbiasa kerja ya, berangkat pagi pulang sore, habis itu pekerjaannya sudah harus di cut off semua begitu. Otomatis kan ini ada perubahan mental yang luar biasa. Belum lagi soal kebutuhan-kebutuhan yang ada. Kebutuhan anak kita, kebutuhan keluarga kita, saudara kita, ini udah luar biasa, ini tinggi banget, sehingga yang perlu kita bangun adalah terutama saudara-saudaraku di kaum buruh yang biasa memang bekerja sebagai pekerja-pekerja atau karyawan di perusahaan, yang paling harus kita siapkan adalah kekuatan dan ketahanan mental. Tapi insya Allah ini ya, karena ini kan sudah mulai terbiasa ya, kita hidup berdampingan. Terbiasa, terus kemudian orang mendengarkan berita orang meninggal karena COVID ini kan tidak menakutkan dulu ya. Ya tidak sengeri ya, tidak sengeri ketika awal-awal itu. Tapi ini menjadi PR bagi kita semua bahwa ada banyak hal yang harus menjadi kesepahaman untuk disadari bersama-sama, terutama soal pekerjaan buruh. Yang kedua, yang harus kita pahami bahwa antara potensi daerah yang satu dengan potensi daerah yang lain ini kan
Ini kan beda ya. Kalau kita berbicara Surabaya dengan bicara Mojokerto, bicara dengan Kediri atau Pacitan, Madura, itu kan Beda pastinya. beda ya. Jadi orang berbondong-bondong ke Surabaya pada waktu itu karena UMR Surabaya itu paling tinggi di antara tempat-tempat yang lain. Sehingga orang berbondong-bondong di Surabaya, UMR-nya tinggi. Nah, sementara hari ini perusahaan dengan angka yang biasa-biasa, dengan regulasi yang sampai saat ini ada tingkat kesulitan, maka dia mencari solusi lain ya. Kalau di Surabaya UMR-nya 4, sekian juta, terus kemudian mereka itu bisa melakukan ekspansi daerah yang lain yang UMR-nya jauh lebih rendah. Sementara hasil produksinya itu sama dengan yang diperoleh di Surabaya. Ya mereka akan berpikir ulang untuk mempertahankan perusahaannya di Surabaya. Akibatnya adalah ada banyak perusahaan di Surabaya yang sekarang hengkang. Coba kita lihat di di Sir mana itu masuk wilayah Rungkut. Sir dan lain sebagainya. Surabaya, Sidoarjo, ini kan termasuk UMR-nya tinggi. Sekarang sudah mulai banyak perusahaan yang hengkang dari sana. Sementara kita sebagai bagian daripada kaum buruh, ya kan, kalau sudah terbiasa dapat masukan 4 juta sekian, kemudian harus geser ke daerah yang lain dengan masukannya segitu, ini kan harus penyesuaian yang luar biasa. Tidak bisa serta mental kita itu opo yo nerimo lah kok ini biasanya hasil sakmene mari kono terus hasil sakmene ini kan butuh ketahanan mental. Nah, terutama di saat kemarin kita sama-sama pandemi Covid-19 ini, tentunya kita jangan terlalu bergantung pada posisi kita sebagai buruh pabrik atau sebagai karyawan di pabrikan. Jadi hikmah yang paling besar dari adanya pandemi Covid-19 ini, bagaimana kita mempunyai inovasi ya, mempunyai pikiran untuk membuat karya-karya, mempunyai kreativitas baru untuk memunculkan ide-ide ya, kreativitas kemudian muncul ide-ide dan itu menghasilkan. Apakah bisa? Bisa. Yang terpenting adalah bagi saya, mohon maaf, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi kan kunci kita ini ya takwa. Nah, ya njaluk gitu loh, nyuwun dengan Gusti Allah gimana caranya kita ini diberikan kemudahan rizki, kelancaran dan lain sebagainya. Rizkinya dari mana? Ya kita dari sesuatu yang tidak dinyana, dan selama kita terus bisa berada dalam posisi kepasrahan kita kepada Allah, insya Allah akan banyak jalan keluar atau solusi-solusi yang kita dapatkan. Jadi tadi sudah diberikan saran dan masukan ya bahwa di pandemi ini walaupun kita terhimpit tapi kita harus tetap bisa berkreasi, berinovasi, jadi bermental entrepreneur begitu ya Pak ya. Terus lalu untuk ini saran mungkin ke depannya buat mungkin sahabat-sahabat di luar sana yang masih bergelut dengan batin tadi yang masih merasa aku tidak terbiasa seperti ini. Jadi kan masih mungkin masih ada yang bergelut, itu sarannya gimana? Ya, memang butuh waktu penyesuaian ya, butuh penyesuaian. Saran saya adalah terus perbanyak silaturahim ya. Ketemu dengan saudara-saudara kita, kolega-kolega kita ya, dimanapun, jangan pernah sungkan ya. Saya kebetulan aja hari ini pakai baju rapi gitu. Ya, pakai PSL ya hari ini. Jadi biasanya kita enjoy aja kalau kita ada teman-teman yang ngajak ketemu, misalnya ada kebetulan yang tahu kontak person saya, silakan. Kita ketemu sambil ngopi malam, tapi ya saya kan poso. Kan ya masa ngobrol dok ini kan banyu kan opo. Tapi gak apa-apa, dulur Surabaya itu poso, Mbak Mesa ini meskipun puasa tetap melakukan aktivitas rutinnya, dan teman-teman yang ada di sini juga aktivitas rutin. Ini nggak pernah let loh, saya beberapa hari terakhir ini full acara juga. Dan insya Allah, ya enak Pak sama ASEAN atau apa, enggak juga. Saya pernah punya pengalaman
perjalanan hidup. Ketika bulan Ramadan saya harus bekerja sebagai kuli bangunan dan sebagainya pada waktu itu beberapa 15-20 tahun yang lalu, dan alhamdulillah saya masih bisa menjaga itu. Nah, ketika kita bisa menjaga nilai ibadah kita, insya Allah juga permohonan-permohonan kita akan dimudahkan oleh Allah. Saran yang pertama. Yang kedua, ayolah kita terus sama-sama berhusnudzon. Mohon maaf, sekali lagi mohon maaf. Kita ini kan kadang-kadang sering banyak tuntutan ya. Hampir tiap tahun itu adanya aksi May Day itu selalu ada bahasa tuntutan kenaikan upah, kenaikan gaji dan sebagainya. Sedangkan kita ini punya pedoman bahwa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi apa yang kita peroleh, seberapapun yang kita peroleh, itu kan ada syukur nikmat yang harus kita lakukan. Ya, apapun yang kita peroleh, seberapapun harta kekayaan kita, kalau kita syukuri, insya Allah terus Allah akan menambahnya sendiri, kan gitu. Nah, kenapa? Dari sisi pemerintah, kebijakan pemerintah, kenaikan upah ini kan ada regulasinya, ada waktunya, tidak serta merta tiap tahun ketika ada tuntutan kemudian naik begitu kan. Ini saya coba menggabungkan antara aturan yang ada dalam pemerintah, terus kemudian dengan upaya tahadus bin nikmah kita sesuai dengan ajaran agama Islam, seperti itu. Jadi kalau bersyukur, semakin bersyukur itu semakin banyak kita ditambah, ya. Jadi apapun seberapapun lah ya. Nah, mungkin secara teknis dulure Masam nek ngobrol-ngobrol ketemu tidak di depan kamera begini ini kan jauh lebih enjoy gitu kan. Kalau sekarang kan ini apalagi pakai seragam ya, kayak kayak pakai dasi. Nah, kita biasa kaosan sarungan ya kan, biasa membudayakan kaum santri, juga tidak lepas dari kaum milenial juga, sehingga teman-teman sama-sama termotivasi untuk kita semua. Begitu Mbak Mesa ya. Baik, terima kasih terakhir mungkin berikan pesannya untuk teman-teman buruh di luar sana memperingati Hari Buruh ini. Pesan secara global aja gitu, Pak. Ya, secara global, ayo isu-isu yang terkait dengan buruh yang itu sudah masuk dalam aturan Omnibus Law atau di luar itu, yang ada suatu ganjalan itu yang sifatnya perpres atau yang sifatnya peraturan menteri atau misalnya undang-undang yang harus dikritisi, dikritisi dengan baik. Bahwa produk yang sudah dihasilkan oleh pemerintah itu tetap pasti ada kekurangan. Karena yang bikin juga masih manusia, yang bikin bukan malaikat, yang bikin manusia. Manusia banyak itu salah. Juga pasti ada banyak salah, yang itu pasti disesuaikan dengan kondisi masing-masing di setiap era. Contoh ketika misalnya kita bikin undang-undang soal buruh misalnya di tahun berapa, otomatis situasi pada waktu itu beda dengan hari ini, ya kan? Ini bukan Al-Quran, ini masih undang-undang, masih peraturan menteri, masih apa. Tentunya harus banyak dievaluasi. Yang kedua, saya sangat apresiasi sekali dengan ide-ide atau gagasan mengolah isu yang dilakukan oleh teman-teman sahabat-sahabat buruh yang sekarang ada di luar, begitu sangat apresiasi sekali. Tinggal monggo isu itu dirangkai sedemikian rupa sehingga apa yang menjadi aspirasi saudara-saudaraku semua bisa menghasilkan kebijakan pemerintah dengan baik. Jadi yang paling penting adalah yang ketiga, jangan sampai isu-isu murni yang sudah terus digulirkan oleh sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudara buruh ini, jangan sampai ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik yang tentunya di situ sangat tidak objektif. Kenapa? Kalau sudah ditunggangi dengan kepentingan politik, ide-ide yang kita sampaikan itu pasti subjektif. Ya kan, tidak akan pernah murni, tidak akan pernah tulus, ya, tidak akan pernah tulus dalam hati, tidak bisa. Tapi kalau beda dengan ini aksi-aksi 98 dengan aksi-aksi hari ini. Jadi nilai-nilai seperti ini harus dijaga, terutama yang terakhir tadi itu. Kalau itu kemudian tendensius menjadikan May Day ini sebagai kendaraan kepentingan politik tertentu atau pesanan-pesanan pada politik-politik tertentu Republik ini, maka tidak akan pernah menghasilkan apapun, termasuk menghasilkan kebijakan-kebijakan yang bisa hasilnya dinikmati oleh kita bersama. Kenapa?
hasil daripada apa yang kita lakukan hari ini, aksi atau apapun yang kita lakukan hari ini kan juga manfaatnya untuk kita, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk tetangga, untuk sedulur, bahkan pada skup yang lebih besar kan untuk kemaslahatan semua. Sedangkan kalau pada kepentingan politik-politik tertentu, bukan politik kemaslahatan, maka ya kepentingannya hanya pada kepentingan segelintir orang itu saja. Tapi kalau ke politik kemaslahatan, ya insya Allah banyak yang kemudian merasakan faedahnya dari apa yang sudah kita lakukan. Capek-capek loh pakai aksi demo, pakai teriak-teriak, panas-panas. Sementara hari ini masih bulan puasa gitu. Kira-kira mari orasi, kira-kira ngombe kak? Ngombe apa gak lah, kalau sekiranya ndak ngombe mempertahankan, nah ini baru. Tapi kalau kemudian ya kesana mari ngono bengok-bengok, mari ngono terus ibadah puasanya nggak dijalankan dengan baik, ini kan keseimbangannya kan kurang. Oh pemane sampai terang-terangan, ojo rek. Ojo ya, jangan biasakan seperti itu karena kasihan generasi kita, anak-anak kita ke depan nanti itu. Kalau toh tidak puasa ya golek onggon yang sekiranya tidak kelihatan orang banyak kan gitu kan. Nah, sama-sama saling menghargai. Begitu? Seperti itu? Ya. Baik, luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak waktunya untuk Mas Sam. Ada satu pertanyaan nih, jawabnya singkat aja. Mas Sam setuju nggak kira-kira kalau Meisa bilang kita bicara buruh berarti bicara negara? Setuju ya? Karena quotes kita hari ini adalah di mana ada buruh di situ ada negara. Selamat Hari Buruh Internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.